Pukul 11 malam, aroma lavender dan oud yang mahal menyambut Aurelia, Lia, di ruang tengah apartemen mereka yang mewah, namun terasa dingin. Bima, suaminya, sudah terlelap di kamar utama, mendengkur halus. Ia baru saja kembali dari apa yang disebutnya, pertemuan klien darurat, di luar kota. Sebuah dalih yang sebulan terakhir ini lebih sering terdengar dibanding kata, "Aku mencintaimu." Lia menyandarkan tas Hermesnya di sofa beludru, bukan karena lelah fisik dari mengurus dewan direksi seharian, melainkan karena kelelahan emosional. Ia adalah direktur pemasaran di Wijaya Group, perusahaan real estate yang ia bantu kembangkan hingga menjadi raksasa metropolitan. Sebuah fakta yang Bima sang CEO sering lupa saking sibuknya dengan urusan di luar kantor. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bima tidur dengan posisi miring, membelakangi sisi ranjang Lia. Di meja sampingnya, ponsel Bima tergeletak, layarnya mati. Namun, di bawah lampu tidur remang-remang, Lia menangkap kilasan detail yang membuat perutnya mencelos. Charger ponsel Bima adalah charger baru, bukan yang biasa ia gunakan di rumah atau di kantor. Bima selalu terobsesi pada efisiensi. Tidak mungkin ia membeli charger baru tanpa alasan jelas. Keesokan paginya, Lia berpura-pura tidak menyadari apapun. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, roti panggang alpukat dan kopi tanpa gula untuk Bima sambil diam-diam mengamati suaminya. Bima terlihat segar, mungkin terlalu segar, dan senyumnya sedikit dipaksakan. "Malam ini aku ada dinner dengan investor dari Singapura. Sayang, mungkin pulang agak larut," kata Bima, memasukkan ponselnya ke saku jas mahal. Gerakannya cepat, hampir defensif. "Investor jam 11 malam?" tanya Lia. Nadanya santai, namun matanya menajam. Bima tertawa hambar. "Mereka baru mendarat. Flight delay katanya." "Biasalah, bisnis." Lia mengangguk. "Tentu. Jangan lupa kirimkan pesan kalau sudah sampai rumah." "Ya." Bima mencium keningnya sekilas. Buru-buru pergi. Pintu tertutup, menyisakan Lia sendirian di keheningan yang menyesakkan. Sudah hampir 3 bulan pola ini berulang. Pulang larut, aroma parfum asing tipis tercium di kerah kemejanya, dan yang paling mengganggu, kunci akses ke dunia digitalnya. Dulu, ponsel Bima selalu terbuka. Mereka bahkan berbagi password untuk beberapa akun penting. Sekarang, semua dikunci dengan pola rumit dan sidik jari yang selalu dijaga Bima. Lia mencoba menyangkal, merasionalisasi. Mungkin Bima sedang stres berat dengan proyek baru. Mungkin ia hanya butuh ruang privasi lebih. Namun, Lia adalah wanita yang dibayar mahal untuk membaca data, menganalisis pola, dan membuat keputusan logis. Data yang ia kumpulkan tentang Bima menunjukkan anomali yang berbahaya. 2 hari kemudian, anomali itu menjelma menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan. Lia sedang membereskan saku celana Bima yang akan dicuci, sebuah kebiasaan lama ketika jari-jarinya menyentuh selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Itu adalah struk belanja dari butik perhiasan kelas atas di kawasan SCBD. Tanggal di struk itu adalah 3 hari yang lalu, saat Bima mengaku sedang presentasi dengan klien di Bandung. Barang: kalung emas murni 18K. Liontin S. Harga: 75 juta rupiah. Darah Lia terasa dingin. Lia tidak pernah menerima kalung itu. Ulang tahunnya sudah berlalu, dan ulang tahun pernikahan mereka masih 3 bulan lagi. Lia menelan ludah, mencengkeram struk itu hingga kertasnya lecek. "Liontin S. Siapa S?" Dengan tangan bergetar, Lia menyalakan laptopnya. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan waktunya lagi untuk menyangkal. Ini waktunya untuk bersikap sebagai detektif yang cerdas. Pertama, ia mengecek mutasi rekening bersama mereka. Tidak ada transaksi janggal. Bima pandai. Kedua, ia membuka media sosial. Ia beralih ke akun yang sangat jarang ia gunakan. Sebuah akun alter yang hanya ia pakai untuk mengamati tren pasar. Ia mencari nama Bima, tetapi menambahkan kata kunci aneh yang muncul dari struk itu. Liontin S. dan Adiwangsa Hotel. Ia ingat Bima pernah ada pertemuan di sana. Tidak ada hasil. Bima terlalu hati-hati untuk check-in atau mengunggah.
Lia kemudian mencoba mencari melalui followers baru Bima yang tersembunyi. Butuh waktu 2 jam, memilah ratusan akun wanita muda, hingga ia menemukan satu nama yang terasa familiar, Sienna Ayunda. Sienna adalah seorang influencer gaya hidup yang relatif baru. Usianya mungkin 10 tahun lebih muda dari Lia. Sienna terkenal karena sering memposting endorsement produk mewah, liburan eksotis, dan gaya hidup jet set. Anehnya, Sienna tidak pernah memposting pekerjaan tetap. Lia mulai membandingkan postingan. Postingan Sienna, foto di mobil mewah dengan interior persis mobil Bima. Postingan Sienna, foto makanan di restoran Italia yang baru dibuka. 1 jam setelah Bima mengirim pesan ke Lia bahwa ia sedang meeting dengan klien di kantor. Lia merasakan mual. Pengkhianatan itu seperti virus. Awalnya tidak terasa, tetapi tiba-tiba sudah menjalar ke seluruh sistem. Lalu, di Instagram Story Sienna, sebuah unggahan terbaru. Foto cermin buram dengan fokus pada leher. Tergantung dengan anggun di sana. Kalung emas murni 18K. Liontin inisial S. Pada saat itu, seluruh keraguan, rasionalisasi, dan penyangkalan Lia hancur lebur. Itu bukan lagi kecurigaan. Itu adalah kepastian yang mematikan. Lia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, menahan badai emosi yang mengancam menenggelamkannya. Ia bukan tipe wanita yang meratap di lantai. Ia adalah Aurelia Maharani, dan ia tahu bagaimana merencanakan pembalasan. Lia meraih ponselnya, mencari kontak yang ia simpan dengan nama samaran, pengacara setan. "Aku butuh bantuanmu, Reza." Suara Lia datar, tanpa emosi, tetapi mengandung bahaya yang menusuk. "Aku mau cerai. Tapi sebelum itu, aku mau suamiku menyesal seumur hidup. Cari tahu di mana Bima ERSC Wijaya akan berada malam ini. Aku ingin mereka tertangkap basah." Di ujung telepon, pengacara Reza yang sudah lama mengenal ketajaman Lia hanya menjawab singkat. "Siap, Nyonya Lia. Aku akan siapkan bukti dan surat-suratnya. Mari kita berikan mereka pertunjukan yang tidak akan mereka lupakan." Malam itu, Lia tidak pulang ke rumah. Ia check-in di sebuah hotel lain, duduk di sofa kamar, dan menunggu kabar dari detektifnya. Lia membuka laptopnya dan mulai menganalisis semua aset Bima, semua kelemahannya, semua rahasia yang pernah ia bagi. Ia akan memastikan pembalasan ini setimpal dengan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Jam menunjukkan pukul 21. Sebuah notifikasi masuk di ponsel Lia. Dari Detektif X Nyonya Lia, target dan S sudah memasuki Hotel Adiwangsa, kamar 1805. Mereka check-in atas nama saudara Bima ERSC Wijaya. Lia bangkit. Ia mengenakan mantel panjang berwarna navy dan sepasang sepatu hak tinggi yang kokoh. Rasa sakit hati dan kesedihan sudah berganti menjadi energi dingin yang memompa di nadinya. Ia tidak akan menangis. Ia akan bertindak. Saatnya menghadiri pesta yang tidak diundang, bisiknya pada diri sendiri. Pesta di mana ia akan menjadi bintang utama, dan tamparannya adalah pembuka tirai drama kehancuran. Napas Aurelia memburu, bukan karena terengah-engah, tetapi karena desakan emosi dingin yang menguasai dirinya. Begitu menerima notifikasi dari detektif, ia tidak menunggu sedetik pun. Lia tidak sendirian. Ia tahu persis bagaimana permainan ini harus dimainkan. Ia perlu saksi, dan ia perlu dukungan hukum yang kuat. "Reza, kamu ikut denganku," perintah Lia pada pengacara andalannya, yang kebetulan sedang menunggunya di lobi hotel tempat Lia menginap, membawa map kulit berisi dokumen perceraian yang telah disiapkan. "Tapi kamu tidak boleh terlihat. Kamu harus mengabadikan semuanya. Semua detail." Reza mengangguk. Matanya menunjukkan perpaduan antara kekaguman dan rasa kasihan. "Aku sudah menyiapkan alat perekam profesional, Nyonya. Semua bukti visual dan audio akan aman." Mereka menuju Hotel Adiwangsa, tempat pengkhianatan itu bersembunyi di balik kemewahan. Di dalam mobil, Lia mematikan semua radio. Keheningan adalah sekutunya. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Lia hanya menatap tajam ke depan, merangkai setiap kata yang akan ia lontarkan, merencanakan setiap gerakan.
Ia mengingat kembali 5 tahun pernikahannya dengan Bima. Bukanlah sebuah dongeng. Itu adalah kemitraan yang kuat. Mereka membangun kekaisaran mereka dengan keringat dan ide. Lia menginvestasikan kecerdasan dan masa mudanya. Bima membawa nama keluarga. Sekarang, Bima menghancurkan segalanya demi kesenangan sesaat dengan wanita yang ia sebut Siena Ayunda. Leontine S. Bisik Lia. Teringat kalung 75 juta rupiah itu. Harga diri Bima ternyata bisa dibeli dengan harga yang lebih murah daripada satu unit apartemen kecil di pinggiran kota. Ironis. Saat tiba di Adiwangsa, Lia dan Reza bergerak dengan presisi militer. Hotel itu adalah simbol status. Lia, dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan, berjalan menuju meja resepsionis. "Aku lupa kunci kamar suamiku, Bima Wijaya," kata Lia dengan senyum yang dipaksakan dan suara yang mantap. "Kamar 1805. Aku adalah istrinya, Aurelia Maharani." Resepsionis muda itu tampak sedikit gugup di hadapan sosok Lia yang sangat berkelas, tetapi profesional. "Maaf, Nyonya. Kami tidak diperbolehkan memberikan kunci cadangan tanpa konfirmasi suami Anda." Reza, yang berdiri agak jauh seolah-olah sedang menunggu taksi, mengirimkan pesan singkat kepada Lia. Lia menghela napas. Gestur elegan yang menyembunyikan amarahnya. "Tolong hubungi dia sekarang. Katakan Aurelia ada di sini." Jika dia tidak mengangkat telepon, itu berarti dia sedang dalam bahaya. "Aku harus masuk." Resepsionis itu ragu, melihat jam yang sudah mendekati tengah malam. Namun, tatapan mata Lia dingin, tajam, dan penuh otoritas membuatnya mundur. Ia mencoba menelepon kamar 1805. Panggilan pertama tak terjawab. Panggilan kedua. Panggilan ketiga. "Maaf, Nyonya. Tidak ada jawaban," kata resepsionis itu. "Kalau begitu, aku harus masuk. Ini tentang keselamatan suamiku," desak Lia. "Aku tidak ingin ada laporan hilang atau kejadian buruk di kamar VIP hotelmu. Apakah kamu mau menanggung risikonya?" Ancaman terselubung Lia bekerja. Resepsionis itu panik dan akhirnya, dengan tangan gemetar, mengeluarkan kartu akses cadangan. Lia mengambil kartu itu, mengucapkan terima kasih dengan nada formal, dan berbalik. Ia berjalan menuju lift dengan langkah yang tegas, diikuti oleh Reza yang diam-diam merekam semua pergerakan. Perjalanan lift menuju lantai 18 terasa seperti perjalanan seabad. Di cermin lift, Lia melihat bayangannya. Rambutnya terurai rapi, make-upnya sempurna, gaun kaktel hitamnya elegan. Tidak ada tanda-tanda wanita yang hatinya baru saja dicabik-cabik. Ia adalah seorang pejuang, dan dia harus terlihat sekuat baja yang tak bisa dihancurkan. Ding! Pintu lift terbuka di lorong karpet tebal yang senyap. Kamar 1805. Lia berdiri di depan pintu kayu mahoni yang memisahkan dirinya dari kenyataan pahit. Ia bisa mendengar samar-samar suara musik jazz yang lembut dari dalam. Ia menarik napas. Kali ini, udara terasa penuh dengan bau pengkhianatan yang memuakan. "Reza, bersiaplah. Pastikan kamu mendapatkan wajah mereka berdua," bisik Lia tanpa menoleh. Reza memberikan kode, "Oke," dengan tangannya, mengarahkan lensa tersembunyi. Lia memasukkan kartu akses. Lampu kecil di atas gagang pintu berkedip hijau. Jantung Lia berdentum keras di dadanya. Bukan karena takut, melainkan antisipasi untuk meledakkan amarah yang sudah ia tahan selama berbulan-bulan. Ia tidak mengetuk. Ia tidak memberi peringatan. Dengan tenaga penuh yang tersalurkan dari rasa sakit hatinya, Lia mendorong pintu kamar 1805 hingga terbuka lebar. Pintu itu menabrak dinding dengan suara keras, membungkam musik jazz dan kejutan bagi dua orang di dalamnya. Di sanalah mereka. Bima Eyarese Wijaya, suaminya, duduk di sofa mewah, hanya mengenakan jubah mandi hotel, dan di sebelahnya, Siena Ayunda, sang pelakor dengan wajah terkejut dan sedikit ketakutan, tetapi dengan senyum angkuh yang langsung sirna melihat Lia. Di leher Siena, bersinar di bawah cahaya redup, adalah liontin inisial S yang dibeli Bima. Keheningan yang mencekam menggantung. Lia tidak membuang waktu. Fokusnya langsung tertuju pada Siena.
Lia berjalan maju 2 langkah. Setiap tapak sepatu hak tingginya terasa seperti palu yang menghantam lantai marmer. Matanya tidak beralih dari wajah Sienna, yang kini pucat pasi. "Kau," kata Lia, suaranya rendah dan serak, tetapi mengandung ancaman yang lebih menakutkan daripada teriakan. "Kau sampah murahan yang berani-beraninya mengambil apa yang menjadi milikku." Sienna mencoba menjawab, "Siapa kau?" Bukan kata-kata yang keluar, melainkan tamparan yang keras. "Plaa!" Lia tidak peduli. Ia tidak membiarkan Sienna menyelesaikan kalimatnya. "Kutampar pelakor biadab itu di depan suamiku." Tamparan pertama memutar kepala Sienna ke samping. Bima tersentak, bangkit berdiri dengan panik. Jubahnya sedikit terbuka. "Aurelia, hentikan! Apa yang kau lakukan?" Bima berteriak, mencoba meraih tangan Lia. Lia menghindarinya dengan gerakan cepat, dan tanpa jeda, ia melayangkan tamparan kedua ke sisi wajah Sienna yang lain. Plaa! Kali ini lebih keras, lebih dingin, penuh luapan amarah yang tertahan. Air mata mulai menggenang di mata Sienna, bukan karena sakit fisik, tapi karena malu dan terkejut. Lia mencondongkan tubuhnya ke wajah Sienna, meskipun Bima sekarang berusaha keras menariknya menjauh. "Itu untuk kalung 75 juta yang kau curi," desis Lia. "Dan ini..." Lia mencoba melayangkan tamparan ketiga, namun Bima berhasil mencengkeram lengannya dengan erat, menarik Lia menjauh dari Sienna. "Cukup, Aurelia. Kau sudah gila," teriak Bima. Wajahnya merah padam, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena malu yang tak tertahankan di depan Sienna. Lia membebaskan diri dari cengkeraman Bima dengan sentakan keras. Ia melirik sekilas ke arah Reza, yang masih berdiri di ambang pintu, memastikan adegan itu terekam sempurna. Lia tidak tinggal lebih lama. Misinya selesai, bukti sudah didapat, dan harga diri Sienna sudah diinjak-injak di depan Bima. Lia berbalik, menuju pintu. "Kau akan menyesal, Aurelia," ancam Bima. Suaranya penuh amarah dan frustrasi. "Kau sudah merusak segalanya. Keluar! Keluar sekarang!" Lia menghentikan langkah di ambang pintu. Ia menoleh perlahan ke arah Bima, yang masih berdiri di antara Sienna dan pintu, wajahnya penuh kemarahan. "Aku menyesal." Lia tersenyum pahit. "Tunggu dan lihat, Bima. Kau belum melihat apa-apa." Lia meninggalkan kamar 1805. Apakah Bima akan mengejar Lia untuk mencoba meminta maaf dan menenangkan situasi? Atau amarahnya akan mendominasi dan ia akan langsung mengancam Lia dengan perceraian? Pintu kamar 1805 terbanting menutup, memisahkan Aurelia dari bau pengkhianatan dan keangkuhan Sienna. Lia berjalan cepat menyusuri koridor karpet tebal. Tumit sepatunya memecah keheningan malam. Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi ia tahu Bima pasti akan mengikutinya. Pria pengecut itu tidak akan membiarkan Lia pergi begitu saja setelah menjatuhkan harga dirinya di depan pelakornya. Benar saja, baru sampai di ujung lorong menuju lift, Lia mendengar derap langkah panik. "Aurelia, berhenti, kembali ke sini." Lia tetap berjalan, tak memperlambat langkahnya sedikit pun. Reza, pengacara setianya, muncul dari sudut tersembunyi, merekam Bima yang hanya mengenakan jubah mandi hotel, berlari tanpa alas kaki. Wajah Bima merah padam, bukan karena rasa malu, melainkan karena amarah yang mendidih. Ia tidak marah pada dirinya sendiri, ia marah karena ia tertangkap. Bima berhasil menyusul Lia tepat di depan lift. Ia mencengkeram lengan Lia begitu keras hingga kuku-kuku jarinya terasa menembus kulit. "Lepaskan aku, Bima," desis Lia, berusaha melepaskan diri. "Tidak, kau sudah gila. Apa yang kau lakukan di dalam sana? Kau mempermalukanku. Mempermalukan istrimu di depan Sienna." Bima berteriak, suaranya parau, mengabaikan ironi dari kata-katanya sendiri. Lia tertawa, tawa dingin tanpa ada kegembiraan. "Mempermalukanmu? Kau yang mempermalukan dirimu sendiri, Bima. Kau yang telanjang di kamar hotel dengan wanita lain, dan aku yang kau salahkan." Lia menatap mata Bima tanpa berkedip. "Aku tidak mempermalukan istri.
Aku mempermalukan seorang pengkhianat. Pintu lift terbuka. Lia menarik paksa tangannya dan melangkah masuk, diikuti Bima yang menyusul dengan tergesa. Di dalam kotak sempit itu, Bima kehilangan kendali. Amarahnya mencapai puncak. "Dengar, Aurelia," kata Bima. Suaranya diturunkan tetapi penuh ancaman mematikan. "Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Sienna adalah partner kerjaku. Kau harus segera memperbaiki ini." Lia menoleh. Tatapan tak percaya campur jijik. "Partner kerja?" Dengan liontin es di lehernya dan hanya jubah mandi yang memisahkan kalian. "Tutup mulutmu," bentak Bima. Ia mencengkeram bahu Lia, memaksa Lia menatapnya. "Kau harus kembali ke atas. Sekarang, kau harus meminta maaf pada Sienna. Kau harus berlutut dan bersujud di kakinya untuk semua kegilaan yang kau lakukan di kamar itu." Napas Lia tercekat. Matanya melebar. Ia pikir ia sudah siap menghadapi pengkhianatan. Tetapi ancaman ini melampaui batas kewarasan. "Apa kau bilang?" tanya Lia. Suaranya bergetar. "Kau harus meminta maaf dan bersujud di kakinya," ulang Bima dengan suara keras, penuh dominasi yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan. "Jika kau tidak melakukannya, jika kau tidak membersihkan kekacauan ini, besok aku akan kirimkan surat cerai ke pengadilan. Aku akan pastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun dari harta kita. Kau tahu aku bisa melakukannya. Lia, jangan remehkan kekuasaanku." Lia terdiam, mengamati wajah suaminya. Ia melihat wajah seorang tiran yang terluka harga dirinya, bukan seorang suami yang menyesal. Bima tidak mencintai Lia. Ia hanya mencintai ego dan kekuasaannya. Ia benar-benar mengancam akan menukar wanita yang telah membangun kekayaannya dengan wanita yang hanya menikmati kekayaannya. Dan parahnya, ia menuntut penghinaan diri total. Pintu lift terbuka di lantai dasar, di lobi yang tenang. Lia melangkah keluar lift. Bima mengekorinya dengan langkah cepat. Reza tetap berada di belakang, merekam setiap kata yang terucap. "Aurelia, jawab aku. Kau akan kembali dan berlutut, atau kita selesai," desak Bima. Lia berhenti di tengah lobi yang megah, di bawah lampu kristal yang berkilauan. Ia berbalik. Ekspresi di wajahnya kini bukan lagi marah atau sakit hati, melainkan kehinaan yang mulia. Ia menatap Bima dari atas ke bawah, seolah Bima adalah debu kotoran di lantai marmer. "Bima Ers Wijaya," ujar Lia. Suaranya tenang, dingin, dan mematikan. "Tak sudi." Hanya dua kata, tetapi mereka memukul Bima lebih keras daripada tamparan apapun. Bima terhuyung mundur, kaget dengan ketegasan yang tak terduga. "Aku tidak akan pernah bersujud di kaki sampah murahan manapun," lanjut Lia. Suaranya meninggi dengan otoritas seorang CEO yang memecat karyawannya. "Apalagi di kaki pengkhianat pengecut sepertimu." Lia melepaskan cincin kawin berliannya, yang berharga miliaran rupiah, dan menjatuhkannya tepat di ujung kaki Bima. Cincin itu memantul di lantai marmer, menciptakan suara klik yang memilukan. "Ambil ini," kata Lia. "Simpan. Anggap itu adalah uang muka untuk biaya perceraian. Dan silakan." Lia memberi jeda, senyum tipis dan kejam tersungging di bibirnya. "Kulakukan sesuatu yang akan buat mereka menyesal seumur hidup." Bima membeku. Ia tidak tahu apa arti ancaman Lia, tetapi aura kekuasaan yang tiba-tiba memancar dari istrinya membuatnya merasa gentar. Ia mengenal Lia. Lia bukan wanita yang menggertak. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa." Bima akhirnya berhasil bicara, suaranya sedikit gemetar. "Aku akan pastikan kau jatuh miskin." Lia menghela napas, seolah berhadapan dengan anak kecil yang merajuk. "Miskin? Kau lupa siapa yang menaikkan nilai saham perusahaanmu 30% dalam 3 tahun terakhir, Bima? Kau lupa siapa yang menyiapkan seluruh due diligence sebelum merger raksasa itu? Kau pikir kau punya kekuasaan, padahal kau hanya punya nama." Lia mengangguk ke arah Reza, yang kini berdiri di sampingnya dengan wajah datar. "Pengacaraku sudah menyiapkan segalanya. Malam ini juga, semua aset bersama kita akan dibekukan.
Aku akan cabut hak dan jabatanmu di Wijaya Group. Dan surat cerai? Jangan khawatir. Aku yang akan mengirimkannya ke pengadilan besok pagi. Tapi bukan surat cerai biasa, Bima. Itu akan menjadi surat awal kehancuranmu. Lia menatap Bima untuk terakhir kalinya, mencampurkan rasa kasihan dan penghinaan. Kembalilah ke kamarmu. Rawat Sienna. Dia mungkin butuh kompres es di pipinya. Mulai besok, dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk menenangkanmu saat kau kehilangan segalanya. Lia berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang. Bima berdiri membeku di tengah lobi, jubahnya yang terbuka, rambutnya berantakan, menatap cincin berlian yang berkilauan di kakinya. Ia baru saja menyadari bahwa ancamannya telah membangkitkan monster yang jauh lebih kuat dari dirinya, Aurelia Maharani yang dipermalukan. Meninggalkan Hotel Adiwangsa, Lia tidak merasakan kemenangan, tetapi rasa damai yang dingin. Amarahnya sudah tuntas tersalurkan melalui dua tamparan keras itu. Kini yang tersisa hanyalah kecerdasan yang bekerja secara mekanis. Di luar, Reza sudah menunggu di mobilnya. Semua terekam, Nyonya Lia. Kualitas audio dan visual sangat jernih. Lapor Reza sambil menyerahkan sebuah flash drive kecil yang langsung dimasukkan Lia ke dalam saku mantelnya. Bagus, kata Lia singkat. Ia menoleh ke belakang, melihat bangunan megah Adiwangsa yang menelan suaminya. Sekarang, kita langsung ke kantor notaris. Malam ini, Nyonya, sudah jam 1 dini hari. Malam ini, Reza, Bima akan terbangun besok pagi sebagai pria yang sudah tidak punya apa-apa. Kita harus bekerja lebih cepat daripada kemarahannya. Kantor notaris langganan mereka, yang dikelola oleh seorang wanita bernama Maya, telah menunggu. Maya adalah teman lama Lia yang sangat terpercaya dan tahu semua seluk-beluk keuangan keluarga Wijaya. Reza sudah menjelaskan situasinya. Lia, kata Maya, matanya menunjukkan simpati mendalam. Lia tidak mau simpati. Aku butuh tindakan. Maya, dokumen yang kamu siapkan 3 tahun lalu, tolong aktifkan sekarang. 3 tahun lalu, saat Lia curiga dengan gaya hidup Bima yang semakin boros dan mulai menjauhi perusahaan, Lia telah membuat langkah preventif yang brilian. Ia tahu, dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah ilusi, dan ia harus melindungi dirinya. Dokumen yang dimaksud adalah serangkaian perjanjian yang mengikat aset Wijaya Group yang secara hukum berada di bawah nama Bima dengan jabatan dan kinerja Lia. Karena Lia adalah pemegang saham aktif terbesar, walaupun saham itu atas nama trust yang dikelola Lia sendiri, sebuah rahasia yang hanya ia, Maya, dan Reza yang tahu. Dan ia adalah direktur pemasaran yang terbukti kinerjanya. Maka ia memiliki klausul kunci mayoritas. Klausul itu menyatakan bahwa, jika salah satu pihak terlibat dalam tindakan yang dapat merusak citra perusahaan secara moral atau hukum, seperti skandal perselingkuhan yang terekam, maka pihak yang dirugikan berhak mengambil alih manajemen penuh, membekukan akses keuangan, dan mengaktifkan proses buyout saham pasangan dengan harga terendah, demi menyelamatkan nilai perusahaan. Aksinya harus simultan. Lia, jelas Maya, memaparkan tumpukan dokumen tebal di meja. Aku akan kirimkan surat pemberitahuan ke Dewan Direksi sebelum subuh. Reza akan mengajukan permohonan cerai dan sekaligus perintah pembekuan aset ke pengadilan negeri. Dan kamu? Lia tersenyum tipis. Aku akan memastikan dia tidak bisa masuk kantor besok. Ketika fajar menyingsing, Lia sudah berada di kantornya di puncak gedung Wijaya Group. Ruangan kantornya masih sama, tetapi perasaannya sudah berbeda. Ia tidak lagi bekerja untuk Bima, ia bekerja untuk dirinya sendiri, dan untuk karma yang harus dibayar lunas. Lia memanggil kepala keamanan kantor pusat. Pagi, Bapak Hendra. Tolong, nonaktifkan akses keycard Bima ERS Wijaya saat ini juga. Berikan instruksi kepada semua staf keamanan. Jika Bima muncul, dia tidak diizinkan memasuki lantai eksekutif. Jika ia mencoba masuk secara paksa, minta dia menghubungi saya atau Reza. Jangan ada kekerasan, tetapi harus tegas. Paham? Hendra, yang tahu betul siapa Lia dan kekuasaannya yang sebenarnya, mengangguk tanpa bertanya. Selanjutnya, Lia memanggil kepala keuangan.
Tolong blokir akses Bima ke semua rekening perusahaan, termasuk rekening pengeluaran pribadi. Kirimkan laporan status keuangan Wijaya Group pukul 10 pagi ini. Semuanya. Lia adalah CEO yang bekerja dalam bayangan, dan kini ia keluar dari bayangan itu. Ia menggunakan insting dan kecerdasannya untuk mengendalikan badai yang akan datang. Pukul 9 pagi, drama dimulai. Lia sedang memimpin rapat darurat Dewan Direksi. Wajah-wajah di sekeliling meja mahoni itu tegang. Mereka baru saja membaca surat elektronik dari Notaris Maya yang menjelaskan aktivasi klausul kunci mayoritas. Ini adalah upaya penyelamatan citra dan nilai perusahaan. Jelas Lia dengan suara yang mantap. Tindakan Bima ERSE Wijaya kemarin malam merupakan pelanggaran moral dan etika yang fatal, dan terekam jelas sebagai bukti. Di tengah rapat, ponsel Lia bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Bima, disusul pesan teks beruntun. Bima, Lia, apa-apaan ini? Kenapa kartu aksesku tidak bisa digunakan? Bima, aku sudah di depan kantor. Kau pasti sudah gila karena cemburu. Bima, aku akan sampai di ruanganmu dalam 5 menit. Jangan berani-berani kau mengambil hakku. Lia mengabaikan pesan-pesan itu. Ia menatap para direktur yang cemas. Saya akan menerima pertanyaan apapun. Namun, keputusan sudah dibuat. Mulai hari ini, Bima ERSE Wijaya nonaktif sementara dari jabatannya, dan semua keputusan manajemen berada di tangan saya, berdasarkan klausul kunci mayoritas. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar. Pintu ruangan rapat terbuka dengan paksa, dan Bima muncul. Wajahnya sudah penuh amarah. Ia berhasil naik ke lantai eksekutif entah bagaimana caranya. Mungkin melalui tangga darurat. Kulakukan sesuatu yang akan buat mereka menyesal seumur hidup, dan inilah awal penyesalannya. Bima terlihat berantakan, dasinya miring, keringat membasahi kemejanya. Ia menunjuk Lia di depan semua dewan direksi. Kalian dengar, ini semua bohong. Lia mengarang cerita. Dia hanya cemburu. Aku masih CEO di sini. Aku suaminya. Dia tidak punya hak, teriak Bima, menatap Lia dengan mata menyala. Lia tetap duduk tegak. Ia meraih mikrofon di depannya. Suaranya tenang dan terkontrol, kontras dengan histeria Bima. Bapak-bapak, tolong saksikan sendiri. Ini adalah contoh dari ketidakstabilan emosi yang dapat merusak citra perusahaan. Bapak Bima, Anda tidak punya akses ke lantai ini. Anda telah diinformasikan oleh Notaris Maya. Tolong, Anda dipersilakan keluar dengan tenang, atau saya akan meminta keamanan untuk mengantar Anda keluar. Kau bajingan licik. Aku akan menceraikanmu. Aku yang akan menceraikanmu. Sudah terlambat, Bima, potong Lia. Kini tersenyum tipis senyum yang penuh kuasa. Surat perceraian sudah diajukan oleh pengacaraku pagi ini. Bersamaan dengan itu, aku juga mengajukan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi mengenai dugaan penggelapan dana proyek GWA yang dilakukan oleh Anda tahun lalu. Wajah Bima langsung memucat, lebih pucat dari malam sebelumnya. Penggelapan itu adalah rahasia gelap yang ia yakini tidak akan pernah diketahui Lia. Rahasia yang bisa mengirimnya ke penjara. Bima tersentak mundur. Tangannya yang terangkat kini terkulai lemas. Lia, tanpa beranjak, telah menghancurkan suaminya dalam waktu kurang dari 12 jam. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga kebebasannya. Lia telah menjatuhkan Bima secara finansial dan hukum. Sekarang, bagaimana nasib Siena? Apakah Lia akan langsung membalas Siena? Atau ia akan membiarkan Siena melihat kehancuran Bima yang terjadi di depan matanya? Teriakan Bima yang histeris dan panik saat diusir paksa oleh petugas keamanan menjadi musik kemenangan paling memuaskan bagi Aurelia, Lia. Ia mengakhiri rapat Dewan Direksi dengan cepat, memberikan instruksi yang jelas, dan menetapkan langkah-langkah darurat untuk menstabilkan harga saham yang mulai goyah akibat gejolak internal. Siang itu, berita menyebar cepat, bukan hanya di kalangan elit Jakarta, tetapi juga melalui media sosial. Reza, atas instruksi Lia, membocorkan secuil informasi yang sangat damage kontrol bahwa CEO Wijaya Group, Bima ERSE Wijaya, sedang dalam cuti mendadak terkait kasus internal yang sensitif,
dan bahwa Aurelia Maharani, Direktur Pemasaran, kini mengambil alih penuh kendali manajemen. Dugaan penggelapan yang dilontarkan Lia di depan Dewan Direksi, meski baru berupa ancaman, sudah cukup membuat Bima lumpuh. Bima tidak pernah mengira Lia akan berani menyentuh rahasia busuk itu. Selama ini, Lia adalah tamengnya, dan kini tameng itu berubah menjadi pedang tajam yang menusuk jantungnya. Sementara Lia mengunci dirinya di balik kemewahan kantor pusat, Bima sedang terhuyung-huyung sendirian. Ia tidak bisa kembali ke rumah mereka. Lia telah mengunci sistem keamanan dan mengganti password pintu otomatis. Semua kartu kredit utamanya, baik kartu korporat maupun pribadi, semuanya diblokir. Bima hanya punya satu tempat untuk pergi, ke kamar Hotel 1805. Ia masih memiliki beberapa barang tertinggal di sana, dan yang terpenting, ia memiliki Sienna. Saat Bima kembali ke kamar itu, ia menemukan Sienna sedang menatap ponselnya dengan wajah tegang, sesekali menyentuh pipinya yang masih memar akibat tamparan Lia. Kamar itu, yang semalam terasa seperti surga terlarang, kini terasa seperti jebakan. Sienna, apa-apaan ini? Semua kartuku diblokir. Bima menjerit, menjambak rambutnya sendiri. Sienna mendongak, matanya penuh kecurigaan, tidak lagi menampakkan kekaguman atau rasa cinta. Aku sudah dengar, Bima. Breaking news di mana-mana. Istrimu mengambil alih perusahaanmu. Kau dipecat. Dan ada rumor kau dicari polisi karena kasus penipuan. Bima mencengkeram bahu Sienna. Itu bohong. Itu semua fitnah wanita gila itu. Dia cemburu. Aku akan menuntutnya. Tapi sekarang, aku butuh uang. Pakai kartumu. Kita harus segera keluar dari hotel ini dan sewa pengacara. Sienna menyingkirkan tangan Bima dengan jijik. Kartuku? Kau pikir aku ini apa? Bima? ATM berjalan? Kau sudah janji akan memberiku kalung dan tiket ke Milan minggu depan. Sekarang, kau dipecat, diburu polisi, dan kau mau aku yang membayari hidupmu. Kulakukan sesuatu yang akan buat mereka menyesal seumur hidup dan penyesalan itu dimulai saat Sienna menyadari Bima bukan lagi sumber kekayaan, melainkan beban. Jangan gila, Sienna. Kita sudah bersama. Aku melakukan ini semua demi kamu. Bima memohon. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar palsu dan menyedihkan. Sienna tertawa sinis. Ia bangkit, mengambil tas brandednya, dan menyampirkan mantel bulu palsu di bahunya. Kau melakukannya demi kebahagiaanmu, Bima. Bukan demi aku. Aku hanya tertarik pada pria yang punya kekuasaan. Pria yang bisa memberikan apa yang aku mau. Dan sekarang, kau tidak punya apa-apa. Sienna berjalan ke cermin, merapikan rambutnya, lalu menoleh ke Bima. Omong-omong, Lia menamparku 2 kali. Aku yakin dia menamparmu jauh lebih parah hari ini. Tapi kau tidak bisa meninggalkanku, seru Bima, mencoba meraih tangan Sienna. Tetapi Sienna bergerak cepat. Oh, aku bisa. Dan aku akan melakukannya, jawab Sienna. Lagi pula, aku tidak pernah suka dengan liontin inisial S ini, katanya sambil melepaskan kalung emas murni mahal itu dari lehernya. Ia melemparkannya ke lantai di kaki Bima, tepat seperti Lia melempar cincin kawin mereka beberapa jam yang lalu. Terima kasih atas hadiahnya. Aku akan kembalikan ke toko, lumayan untuk uang saku. Sienna meninggalkan Bima yang tertegun, terpaku di tengah kamar hotel, dikelilingi oleh puing-puing kemewahan yang dulu ia banggakan. Ia ditinggalkan oleh istrinya, dipecat dari perusahaannya, diancam penjara, dan kini dicampakkan oleh selingkuhannya. Sementara itu, Lia menerima laporan dari Reza. Bima mencoba menghubungi semua investor lama untuk meminta bantuan, Nyonya. Tapi begitu mereka mendengar ada keterlibatan kejaksaan, tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Dia terisolasi total. Dan Sienna? Tanya Lia, menyesap tehnya dengan tenang. Sienna Ayunda check out dari Adiwangsa 15 menit yang lalu. Sendirian. Dia mengunggah story baru foto dirinya di bandara, mengatakan, sudah waktunya berlibur sejenak dari drama yang beracun. Sepertinya dia meninggalkan Bima. Lia mengangguk pelan.
Tidak ada kegembiraan liar. Ia tahu Sienna hanya mencintai uang. Tanpa uang, Sienna akan pergi. Itu adalah balasan yang paling sederhana, tetapi paling efektif. Bima harus merasakan ditinggalkan oleh kedua wanita yang paling ia anggap penting dalam hidupnya, dalam waktu kurang dari 24 jam. Baiklah, Reza. Kasus Bima dengan kejaksaan tidak boleh berhenti di ancaman. Kita harus maju. Kita harus menunjukkan bahwa ini bukan hanya tentang perceraian, tetapi tentang membersihkan Wijaya Group dari korupsi. Tekanan hukum harus kuat agar dia tidak punya ruang untuk melawan kita di pengadilan perceraian. Perintah Lia. Lia berdiri, melihat pemandangan kota dari balik jendela kantornya. Kota itu terlihat tenang di bawah kendalinya. Ia telah mengambil kembali tahtanya. Bima dan Sienna sekarang tersesat dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Bagaimana dengan Bima saat ini, Nyonya? Tanya Reza. Lia tersenyum tipis. Kali ini senyum yang benar-benar puas. Biarkan dia merenung. Biarkan dia menyadari bahwa ia baru saja menukar berlian abadi dengan debu jalanan. Penyesalan seumur hidup sudah dimulai. Bima kini jatuh terpuruk dan menghadapi masalah hukum, dan Sienna meninggalkannya. Apakah Bima akan menyerah dan menerima nasibnya? Atau ia akan melakukan manuver terakhir yang nekat untuk mencoba membalas Lia? 2 hari berlalu sejak Bima ERSC Wijaya diusir dari kantornya, dicampakkan oleh Sienna, dan ditinggalkan sendirian di kamar hotel mewah yang tagihannya pun kini tidak sanggup ia bayar. Hotel Adiwangsa akhirnya menahan barang-barang Bima dan mengusirnya. Bima kini terdampar di apartemen studio kecil milik sepupunya yang sedang berada di luar negeri. Selama 48 jam, ia hidup dalam kemiskinan mendadak, makan mie instan, dan tidur di sofa yang keras. Kebiasaan hidup mewahnya telah membuatnya lupa bagaimana caranya bertahan tanpa uang tunai dan tanpa pelayan. Ponselnya terus berdering telepon dari kejaksaan, bank yang menanyakan tagihan, dan beberapa kolega yang kini hanya menanyakan rumor, bukan menawarkan bantuan. Bima menyadari, ia telah menjadi paria di lingkungannya sendiri. Kepengecutan Bima segera berubah menjadi kebencian yang mendalam dan dendam membara terhadap satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehancurannya. Aurelia Maharani, istrinya yang kini menjadi musuh terbesarnya. Lia tidak akan memenangkan semuanya, pikir Bima, matanya memancarkan kegilaan. Aku harus membuktikan bahwa dia wanita gila, cemburu, dan tidak layak memimpin perusahaan. Bima punya satu kartu tersisa yang menurutnya bisa menghancurkan Lia, media massa dan opini publik. Ia menghubungi seorang jurnalis tabloid online yang terkenal haus akan skandal. Bima, dengan suara bergetar dan meyakinkan, menceritakan versi ceritanya. Lia adalah seorang istri yang cemburu buta, mengalami gangguan mental setelah perceraian, dan menggunakan kekuasaan perusahaannya untuk memfitnah dan menjatuhkan suaminya sendiri demi memonopoli kekayaan. Aku adalah korban, Mas. Aku dituduh menggelapkan dana hanya karena Lia ingin menguasai semuanya. Aku diancam disuruh bersujud di kaki wanita lain, padahal wanita itu adalah rekan kerja yang sedang aku lindungi dari amukan istriku yang psikopat. Dusta Bima, memutarbalikkan fakta dengan sempurna. Keesokan harinya, berita itu meledak. Headline tabloid. CEO Wijaya Group jadi korban fitnah istri psikopat. Diminta bersujud hanya karena cemburu. Wajah Lia terpampang di berita itu, dicap sebagai wanita yang kejam, pendendam, dan haus kekuasaan. Kolom komentar langsung dipenuhi makian dan simpati untuk Bima. Ini adalah serangan balik terakhir Bima, yang ia yakin akan menggoyahkan posisi Lia di mata Dewan Direksi dan publik. Lia, yang sedang dalam rapat bersama tim kejaksaan untuk membahas dugaan penggelapan Bima, menerima notifikasi berita itu. Timnya panik, khawatir skandal itu akan merusak kredibilitasnya. Lia, sebaliknya, justru tersenyum. Senyum kemenangan. Ini adalah manuver terakhir orang yang putus asa, kata Lia pada timnya. Bima baru saja melakukan kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Maksud Anda, Nyonya? Tanya Reza, khawatir. Dia menyerang karakterku. Dan sekarang, aku punya izin penuh untuk menyerang balik. Bukan hanya secara hukum, tetapi secara telak dan mematikan, jawab Lia.
Lia segera melakukan panggilan ke wartawan senior yang kredibel, yang selama ini ia jaga hubungannya dengan baik. Ia tidak menjual cerita, ia menjual bukti. Beberapa jam kemudian, Lia mengadakan konferensi pers mendadak di kantor pusat Wijaya Group. Ia tampil elegan, tenang, dan dikelilingi oleh Reza dan Notaris Maya. Kamera menyorot tajam. Lia tidak memulai dengan pembelaan. Ia memulai dengan fakta. Hari ini, saya tidak akan membicarakan drama rumah tangga, ujar Lia, suaranya tenang, penuh wibawa. Saya akan berbicara tentang integritas. Bapak Bima ERSC Wijaya telah menuduh saya memfitnahnya karena cemburu. Ini adalah kebohongan yang keji. Lia kemudian menayangkan fotage yang direkam Reza di Hotel Adiwangsa. Layar lebar di belakangnya menampilkan adegan Bima yang hanya mengenakan jubah mandi, berteriak pada Lia, dan mengancam untuk menceraikannya kecuali Lia bersujud di kaki Sienna. Audio Bima yang mengancam terdengar jelas dan menusuk. Publik yang menonton terkejut. Gambar Bima yang dulu disayangi, kini terlihat seperti tiran yang panik dan pengecut. Saya tidak cemburu, kata Lia. Suaranya kini bergetar, tetapi dengan kontrol yang sempurna. Saya adalah seorang istri yang hatinya hancur dan harga dirinya diinjak-injak oleh seorang suami yang menuntut saya bersujud di kaki wanita selingkuhannya hanya untuk menyelamatkan harga diri pengecutnya. Mengenai wanita yang dia sebut, rekan kerja. Lia menjeda, lalu menayangkan foto Sienna Ayunda mengenakan liontin es yang dibeli Bima, diikuti dengan cuplikan Sienna yang meninggalkan Bima di kamar hotel, mengembalikan kalung itu dan mencampakkannya. Dia bukan rekan kerja. Dia adalah seorang wanita yang meninggalkan Bima segera setelah ia tahu Bima telah kehilangan seluruh aset dan kekuasaannya. Saya tidak perlu membalas Sienna. Uang yang dia puja sudah membalasnya. Lia menarik napas dalam-dalam. Saya tidak menceraikan Bima karena cemburu. Saya menceraikannya karena ia adalah aib bagi perusahaan dan keluarga ini. Dan tuduhan penggelapan dana bukanlah fitnah. Hari ini, saya menyerahkan semua bukti yang kami miliki kepada Kejaksaan Tinggi, dan saya telah mengajukan gugatan cerai prima facie berdasarkan bukti perselingkuhan dan ancaman KDRT emosional. Dalam waktu kurang dari 2 jam, opini publik berbalik total. Bima, sang korban, berubah menjadi monster yang manipulatif dan pengecut. Tabloid yang memuat ceritanya harus menarik berita itu dan meminta maaf. Bima, yang menyaksikan konferensi pers Lia dari apartemen kumuh sepupunya, menjatuhkan gelas kosong di tangannya. Gelas itu pecah berkeping-keping di lantai. Lia tidak hanya membuktikan bahwa Bima bersalah, tetapi juga menghancurkan reputasinya hingga ke tulang. Bima tidak hanya kehilangan hartanya, ia kehilangan satu-satunya hal yang ia miliki, harga dirinya di depan publik. Bima mencoba menelepon Lia lagi, tetapi kini nomornya diblokir. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi semuanya terkirim ke alamat yang sudah tidak aktif. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia dikhianati oleh Sienna yang materialistis dan dihancurkan total oleh Lia yang cerdas. Bima akhirnya menyadari, saat ia berdiri di tengah pecahan kaca, bahwa ancaman Lia di lobi Hotel Tempo Hari benar-benar nyata. Ia telah memulai penyesalan seumur hidupnya. Bima kini hancur total, menghadapi penjara dan isolasi. Apakah Lia akan menutup buku dan fokus pada kebahagiaannya? Atau Bima akan memohon belas kasihan terakhir yang menguji kekuatan Lia? Setelah konferensi pers yang menggemparkan, dunia Bima ERSC Wijaya benar-benar runtuh. Tekanan hukum dari Lia dan kejaksaan membuat Bima tidak bisa melarikan diri. Dalam waktu 1 minggu, Bima ditangkap atas dugaan penggelapan dana korporasi. Ia ditahan, dan tidak ada satupun teman, kolega, atau bahkan keluarganya yang malu dengan skandal itu yang mau menjaminnya. Sienna Ayunda, setelah mengetahui Bima ditahan, segera menghilang dari media sosial, khawatir reputasinya akan tercemar lebih jauh. Ia hanya menjadi catatan kaki yang menyedihkan dalam babak kehancuran Bima. Sementara Bima mendekam di balik jeruji, Aurelia Maharani justru bersinar. Ia menstabilkan saham Wijaya Group, membersihkan nama perusahaan, dan memimpin dewan direksi untuk merombak total sistem internal yang korup. Ia telah melangkah penuh ke posisi yang memang seharusnya ia duduki, CEO. 2 bulan berlalu.
Surat cerai Lia disetujui tanpa perlawanan. Bima, yang terisolasi dan menghadapi ancaman hukuman penjara yang lama, tidak punya pilihan selain menandatangani semua dokumen penyerahan aset. Lia tidak hanya mendapatkan bagiannya, tetapi ia juga mengambil alih kendali penuh atas perusahaan yang dibangun di atas fondasi cinta, tetapi dirusak oleh pengkhianatan. 1 hari sebelum sidang putusan kasus penggelapan Bima, Lia menerima permintaan dari Reza. Bima memohon untuk bertemu denganmu, Nyonya Lia. Di penjara. Ia bilang ini adalah permintaan terakhirnya sebagai seorang suami. Lia terdiam sejenak. Ia tidak merasakan kebencian lagi. Kebencian adalah beban yang hanya akan menahannya. Kini, ia hanya merasakan kekosongan yang diisi oleh rasa kasihan yang sangat tipis. Aku akan datang, jawab Lia. Ia perlu menutup buku ini sepenuhnya, tanpa ada halaman yang tersisa. Kunjungan itu diadakan di ruang pertemuan yang dingin dan suram. Bima masuk, dikawal oleh petugas. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal, melainkan seragam tahanan. Wajahnya kurus, matanya cekung, dan tatapan matanya sudah kehilangan kilauan arogansi. Ia terlihat tua, lelah, dan hancur. Lia. Suara Bima serak. Ia memanggilnya tanpa embel-embel, sayang, atau Aurelia. Hanya nama yang sekarang terasa asing di lidahnya. Lia duduk di seberangnya, di balik meja baja. Ia mengenakan setelan bisnis abu-abu yang elegan, melambangkan kekuasaan yang kini ia genggam. Ia menatap Bima, bukan sebagai mantan suami, melainkan sebagai klien yang gagal. Kau ingin bicara apa, Bima? Tanya Lia, suaranya tenang dan profesional. Bima menundukkan kepalanya. Ia tidak memohon kebebasan. Ia tahu itu mustahil. Aku hanya ingin tahu, katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Kenapa kau tidak berlutut? Kenapa kau tidak memohon maaf saat itu? Air mata Bima mulai menetes. Bukan air mata penyesalan atas perselingkuhan, melainkan penyesalan karena telah kehilangan segalanya. Aku sudah kehilangan semua hartaku. Aku kehilangan kehormatanku. Aku kehilangan Sienna, Ishak Bima. Tapi yang paling menyakitiku, Lia, adalah saat aku menyadari, aku menukar berlian abadi dengan wanita yang bahkan tidak mau membayar kamar hotel untukku. Aku menukar segalanya hanya karena aku ingin kau bersujud. Kenapa kau tidak melakukannya? Lia menatap matanya. Mata yang pernah berjanji setia di bawah altar gereja. Karena aku adalah Aurelia Maharani, jawab Lia. Suaranya keras dan tegas, mencerminkan kekuatan yang telah ia temukan kembali. Aku bersumpah untuk mencintaimu, bukan untuk berlutut padamu. Harga diriku adalah mahkotaku. Ketika kamu memintaku untuk bersujud di kaki pelakormu, kamu tidak hanya memintaku menyerahkan pernikahan, kamu memintaku menyerahkan diriku sendiri. Dan aku tidak sudi, Bima. Aku tidak sudi menjadi wanita lemah yang kamu inginkan. Aku memilih untuk kehilangan suami, daripada kehilangan diriku sendiri. Bima terdiam, menyadari kedalaman kesalahannya. Ia meminta pengampunan dari Lia, tetapi Lia tidak memberikannya. Aku tidak memaafkanmu, Bima, kata Lia. Aku hanya melepaskanmu. Melepaskan semua beban dan kebencian yang kau berikan padaku. Kebencian tidak akan memberiku apa-apa. Lia berdiri. Ia tidak berjabat tangan. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Semoga kau menemukan kedamaian, Bima. Dan semoga kau belajar bahwa kekuasaan sejati tidak pernah bisa dibeli, apalagi dicuri. Lia meninggalkan penjara, dan dengan langkah itu, ia meninggalkan seluruh masa lalunya. Di luar, ia disambut oleh sinar matahari yang hangat. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. Ia tidak lagi terbebani oleh rahasia, kecurigaan, atau dendam. Hari putusan pengadilan tiba. Bima dijatuhi hukuman penjara yang lama atas kasus penggelapan. Lia tidak menghadiri sidang itu. Ia berada di kantornya, menandatangani kontrak besar yang akan melipat gandakan keuntungan Wijaya Group. Ia telah memilih hidup, bukan drama. Malam harinya, Lia duduk di balkon penthouse barunya,
menghadap cakrawala kota yang berkilauan. Ia mengenakan gaun sutra sederhana, menikmati sebotol anggur merah. Ia meraih cincin kawin berliannya, yang telah disita sebagai barang bukti dan kini dikembalikan kepadanya. Ia memegangnya di telapak tangannya, menatap berlian itu berkilauan. Ia tidak membuangnya ke laut atau meleburkannya. Sebaliknya, ia menyimpannya di kotak perhiasan di paling bawah. Itu adalah pengingat. Pengingat bahwa harga berlian dapat diukur, tetapi harga dirinya tidak ternilai. Lia mengangkat gelas anggurnya. Untuk Aurelia Maharani, bisiknya, yang memilih berdiri tegak daripada bersujud. Babak baru telah dimulai. Lia adalah seorang CEO yang sukses, seorang wanita bebas, dan seorang ratu yang membangun kembali kerajaannya sendiri dari puing-puing. 5 tahun berlalu. Aurelia Maharani kini bukan lagi sekadar CEO, ia adalah seorang ticon. Wijaya Group, yang telah ia rebranding menjadi Maharani Group, telah menjadi salah satu konglomerasi paling berpengaruh di Asia Tenggara, jauh melampaui masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Bima. Lia telah membuktikan kepada dunia bahwa wanita yang dituduh psikopat cemburu adalah sebenarnya seorang jenius bisnis yang berintegritas. Kehidupan Lia kini penuh dengan pencapaian yang tulus. Ia mendirikan yayasan untuk mendukung wanita yang mengalami kekerasan emosional dalam rumah tangga dan sering diundang sebagai pembicara, berbagi kisahnya tentang bagaimana harga diri adalah aset non-moneter terbesar yang harus dipertahankan. Di salah satu acara amal megah yang diadakan Lia, ia melihat sebuah berita kecil di layar televisi yang kebetulan menyala di sudut ruangan. Berita itu melaporkan tentang pembebasan bersyarat Bima Arsa Wijaya. Bima keluar dari penjara lebih cepat dari hukumannya, tetapi ia bukan lagi Bima yang dulu. Ia tampak kurus kering, menua 10 tahun lebih cepat, dan ia disambut hanya oleh seorang sepupu jauh di gerbang penjara. Semua asetnya telah disita untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda hukum. Ia harus memulai hidup dari nol. Lia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan yang jahat. Hanya kesimpulan yang logis. Bima telah menerima konsekuensi dari ancamannya sendiri. Nasib Siena Ayunda, jurnalis yang dulu bekerja untuk Lia, pernah memberikan informasi. Siena Ayunda, si pelakor, sempat mencoba kembali ke dunia influencer, tetapi reputasinya sudah hancur total karena terbawa skandal Bima. Ia tidak lagi mendapat endorsement mewah dan terakhir terlihat bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan jet set yang ia puja. Ia harus bekerja keras untuk mendapatkan uang yang dulu ia anggap murah dari Bima. Ia telah menjadi wanita biasa, kehilangan pamor yang merupakan satu-satunya modalnya. Saat acara amal itu hampir usai, Lia berjalan menuju balkon, menikmati pemandangan kota di bawah kendalinya. Di jari manisnya, tidak ada cincin kawin, melainkan cincin permata tunggal yang ia beli sendiri, melambangkan kemandirian. Ia mengenang kembali hari yang mengubah segalanya, hari ketika Bima menuntutnya bersujud di kakinya. Terkadang, bisik Lia pelan, suaranya dipenuhi kebijaksanaan yang matang. Pengkhianatan adalah hadiah. Itu adalah ujian yang membuka jalan. Jika aku berlutut hari itu, aku akan kehilangan diriku. Tapi karena aku berdiri, aku kehilangan suami yang salah dan menemukan kerajaan yang tepat. Lia kini hidup bahagia, dikelilingi oleh kesuksesan, harga diri yang utuh, dan rasa damai. Ia tidak mencari cinta baru, tetapi ia tahu bahwa ia telah menjadi magnet yang kuat. Ia tahu, pria sejati tidak akan menuntutnya berlutut, tetapi akan berlutut hanya untuk menghargai kekuatannya. Lia tersenyum. Penyesalan seumur hidup itu telah menjadi milik Bima dan Siena, sementara kebebasan seumur hidup telah menjadi miliknya. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik adalah hidup bahagia, sukses, dan berdiri tegak, jauh di atas kehancuran orang-orang yang meremehkannya. Tirai panggung kehidupan Lia tertutup, meninggalkan kisah tentang bagaimana seorang wanita, yang harga dirinya diinjak, bangkit sebagai Maharani yang tak terkalahkan.